Ini gue kembali di The Lazy Gadget setelah trick and tips and trick keyboard gue yang nggak berguna kemarin, ya. Sebenarnya belum publish. Ya. Nanti publish. Ya udah, gue nggak tahu nih mana yang naik duluan. Tapi yang kemarin keyboard itu lumayan mind blowing menurut gue videonya. Kalau itu belum naik. Sampai mana, Will? Sampai bawah dong. Sampah banget Jordi emang bercandanya belakangan ini. Tapi yang pasti kita mau unboxing ROG Flow. Flow berapa ini? Z13. Ini yang versi paling murah karena kita belum kaya-kaya banget. Berapa tuh, Bang? Ini harusnya masih angka 16-an deh, seingat gue ya. Don't blame me for that. Kita dapat charger, kabel, dan laptop ini sebenarnya lumayan hot item karena sekarang lagi out of stock. Gua doang yang pegang nih unit. Dan yang kurang adalah eksternal GPU-nya. Karena eksternal GPU-nya bahkan Asus tidak punya. Karena sold out, memang gila. Aku tak sangka laptop kayak gini bisa selaku itu. Makanya gue penasaran dan gue mau unboxing. Memang boxnya sih emang keren banget sih. Ini emang nih box collectibles banget. Ini next kita merchandise box harus begini ya, Jordi ya. Menurut gue ini bagus banget. Ya bisa aja kalau mereka rela kayak mahal box. Setuju dong. Maksud gue box kayak gini coy. Sekarang barang lu 100.000, box lu 300.000, baju 400.000 mau beli. Gue sih pengen ya, karena kalau kaos 100.000 boxnya begini, ya gue pikir tuh kaos 400.000. Sumpah, ini bagus banget nih box. Tapi kita kesampingkan karena nggak penting lah ya. Nih, boxnya bahkan sampai dalam coy, di desain tuh. Ada cutout-nya, ya. Ini longitude dari HQ-nya si ROG. Hah, kok longitude? Ini ada di sini. Emang lucu sih desainnya sih, banyak Easter egg. Karena memang menurut gua ROG sampai sekarang masih paling mengerti komunitas, walaupun kadang-kadang dia suka lupa sama produk sendiri. Ini gua diomelin nih sama Asus nih bentar lagi nih. Oke, kita buka. Emang gak ada yang ngalahin bau laptop baru tuh. Ada bau pabrik. Dan juga ini agak lengket ya. Nih, kita sampingkan. Nih, lala. Ini sih cakep banget coy. Ini sebelahnya ada, gue nggak tahu nih apa. Ini biasa bubble wrap yang dipakai untuk kirim-kirim all shop cantik ya. Isi masker gitu. Dari capit-capit nah. Oh, isinya kitab ini nih. Bukan hasil capit-capit ternyata. Nah, kita masukin lagi. Cukup lucu packagingnya. Jordi, tim produk. Coba dilihat packagingnya. Oke. Itu mah gampang. Semua bisa dibeli di Shopee. Mantap ya. Oke sih, mantap abang. Emang sebenarnya kita unboxing seperti ini tuh bukan barang yang menarik, tapi emang untuk scouting anak tim produksi kita aja. Kita dapat pulpen. Mereknya Zebra. Hah? Mereknya apa? Pilot. Lu mau gambar di atas layar. Ini pulpen Asus 2.0 harusnya. Supposed to be. Walaupun gue nggak pernah bilang ya pulpennya Asus tuh yang terbaik. Tapi kemon lah. Masih pakai baterai kalian. Yang betul saja. Kapasitif dong. Tapi ya udahlah, oke lah. Karena ini include dalam pembelian, jadi jangan banyak bacot. Dan yang biasa beli ROG Flow juga biasa orang kaya, sultan-sultan. Jadi harusnya mereka nggak mempermasalahkan hal-hal minor seperti ini. Nah, kita masukin lagi. Oke, sip, mantep. Udah nggak ada apa-apa? Oh, nggak ada apa-apa? Oke. Kita masukin lagi. Ini kita tutup lagi. Emang ini harus presisi itu boxnya ya? Sahabat nutup deh, tar aja dah. Oke, kita langsung ke main course-nya. Laptopnya dong. Kita buka.
Asik. Gila. Keren banget coy. Gila, gue nggak percaya gue bakal pakai laptop ini selama sebulan full. Aku menjadi sultan selama sebulan ya guys ya. Ini memang terinspirasi dari mothership ya dia. Kalau lu pernah inget dulu tuh Asus tuh punya laptop yang aneh banget bentuknya, lebih gede dari layar. Itu kalau dilempar ke orang minimal dia koma lah 3 tahun menurut gua. Karena emang gede banget, segini laptopnya nih. Itu namanya mothership. Dan tipenya sama, dia pakai kickstand, detachable keyboard, dan sayangnya keyboardnya nggak bisa ditarik pas lagi posisi begini. Jadi lu harus dan baru lu cabut walaupun agak keset. Ya, jadi tablet yang mahal banget dan cukup tebal. Ada kipasnya, ada kickstandnya. Nah, begini kita nyalain tombol power di mana ya? Ini chargernya, kita colok. Sebenarnya gue agak suka sama tindak tanduk Asus belakangan ini ya, karena mereka tuh suka menunify charger mereka. Kayak ini tuh bisa Type C dan bisa pakai colokannya si ZenBook. Jadi kalau untuk gue yang reviewer sih ini berguna sekali karena gue nggak perlu ngeluarin chargernya, gue bisa langsung colok yang udah ada aja. Ini kita udah colok, langsung nyala RGB-nya. Keren banget nih laptop. Gue nggak nyangka gue pakai ini sebulan coy. Gila. Gue sih kalau bisa nggak gue balikin sih ke Asus ya. Kalau bisa ya, cuman karena barang-barang kayak gini bisa di-track, jadi nggak mungkin hilang. Walaupun touchpad-nya agak kecil, tapi usable menurut gue. Ya oke lah, tapi bukan material favorit gue karena yang kayak gini-gini pasti sobek sama gue kalau dipakai lebih dari setahun ya. Kuat, bahannya kokoh. Ya kokoh, aman. Walaupun agak ngampleh gitu ya. Agak disayangkan dia bentuknya begini dengan harga semahal ini. Gue tuh mengharapkan tuh dia punya keyboard yang mirip Magic Keyboardnya Apple sebenarnya. Dan dengan desain yang cukup tebal seperti ini, cakep banget di belakang ini. Nih, aku kasih lihat di belakangnya. Bentar ya. Gue cabut dulu. Bagus banget coy, belakangnya coy, nyala coy. Ini transparan ya. Ini beneran ke motherboard. Kelihatan. Jadi kalau lu lagi naruh di dalam tas, hati-hati. Kalau lu lagi ngebor, takutnya tembus ke dalam sini. Ya gue nggak tahu sih kenapa lu taruh dalam tas dan lu ngebor di saat yang sama ya. Ya Allah, kaget gue. Iya. Ya. Ini kita setup dulu untuk ngeliat dalamnya, oke? Oke, sambil gue setup, ini ada yang mau gue komentarin ya. Karena gue tadi ngetik password WiFi di keyboard ini dan nggak enak. Karena gue rasa kayak terlalu tipis backplate-nya. Emang dia ngober tipis karena ini udah lumayan tebel ya. Tapi kalau lo ngetik tuh kayak ngetik di trampolin gitu. Karena mungkin karena jari gue heavy typer ya. Karena gue kalau ngetik tuh kayak seluruh jiwa gue tuh keluar dari satu jari itu gitu. Kayak dia tuh ngelawan balik gitu loh. Kayak ada bouncy dan bawahnya tuh hollow banget. Menurut gue karena ketipisan. Iya sih, kayaknya sih karena ketipisan ya. Dan gue cukup, walaupun sebenarnya enak, travel distance-nya nggak terlalu jauh, nggak terlalu pendek, cukup tactile, tapi itu ketika lo pencet, getarnya sampai, lo pencet L, getarnya sampai A. Menurut gue kurang agak nyaman ya. Tactile tapi se-keyboard-keyboardnya gitu semuanya gitu, kayak aneh gitu. Dan kayaknya harus dipertebel deh. Kayaknya agak ketipisan ya Asus. Walaupun ya kalau ini agak berat sih, pas gue tadi taruh gini sih dia ngejomplang gitu ke belakang. Dan kickstand ini agak statik nih ya, gue agak ragu ya. Oh bisa, oke. Gue agak takut soalnya tadi, jadi gue nggak takut tak gitu kan, nggak lucu gitu suaranya. Ini oke, bisa dikebelakangin paksa gini. Oh dia punya engsel yang sama kayak Zephyrus, oke, menarik, interesting. Di sini ada M.2 door. Jadi lo bisa langsung upgrade M.2 di sini. Nice, good job. Tapi tidak bisa upgrade RAM ya sayangnya ya. Ini kayaknya pakai LPDDR. Jadi kayaknya nggak bisa di-upgrade RAM-nya. Dan kalau untuk maintenance sih gue bisa ngebayangin ini sebuah maintenance yang akan susah sekali untuk maintenance-nya ya.
Terlebih lagi ini kipasnya ada di atas ya, jadi kalau lu bongkar harus sampai depan sini. Oke. Dari desain aku suka. Untuk usability mungkin keyboardnya agak jadi masalah. Karena agak tadi gue bilang bouncy. Tapi dari estetika ini pasti bikin orang nengok. Sumpah nggak mungkin nggak. Walaupun colokan ada di atas ya. Mungkin kalau lu mau bikin laptopnya si keyboardnya ini agak ada fungsi, mungkin bisa lah kayak powernya lu bisa tambahin di sini, jadi nyoloknya nggak terlalu aneh banget. Terus mungkin lu bisa tambah ekstra baterai mungkin biar agak lebih tebel di bagian bawah atas. Terserah bagian bawah nggak usah terlalu tebel nggak apa-apa. Tapi yang atas ini agak buat gue concern karena first of all flex it's not good because very many flexing ya di sini ya. Dan getaran jiwa keyboardnya itu kalau dipencet tuh agak mengganggu. Oke. Kita skip dulu untuk sekarang setupnya. Pulpen, ini perlu pairing nggak ya? Oh ternyata langsung. Nice one. Walaupun pakai baterai, seenggaknya performa nggak malu-maluin. Oke. Bisa ditempel nggak? Iya, sudah dugaan. Tidak bisa. You give me a pulpen but nowhere to place. Ini akan hanging around di tas lo. Ini harusnya dapat tas, cuman karena ini dari Asus dipinjemin, jadi tasnya dibawa. Soalnya kayaknya mungkin sering kejadian kali tasnya dibawa. Nggak tahu, gue juga. Ini kita lockin dulu. Sebagai tambahan, di sini ada fingerprint. Obviously ini semua touchscreen. Terus bisa masukin pin. Gue masukin pin ntar karena ini ada fingerprintnya dan ini tablet ya. Walaupun agak kalau dipakai nggak tahu ya, ini tablet mode mungkin agak anget ya dan cukup agak ada suara karena anginnya ada 2 kipas ya di atas sini. Gue nggak tahu ntar akan nyaman atau tidak ya, tapi mungkin gue akan tes dulu. Cukup menarik sih dari konsep mothership jadi kayak gini dan laku ternyata konsep itu. Menakjubkan Asus ya, kalian ya bisa membuat hal seaneh ini dan ada yang mau beli. Dan selalu sold out katanya. Untuk pennya enak, gue suka kayak pen Wacom. Nggak kayak Apple Pencil tuh sampah sebenarnya, karena ininya terlalu stiff. Nggak ada ngerasa lu kayak nyentuh sesuatu gitu. Jadi kalau lu nyentuh layar tuh kayak tok gitu. Dan gue suka pulpennya nih Asus, walaupun ini bisa dibeli ya. Ini seinget gue harga 500 ribuan dong kok. Ini Asus Pen 2 2.0, tapi harus disupport sama device Asusnya. Dia pakai Intel Core i5 1135G7 harusnya, seinget gue nggak inget. Ada di box deh kayaknya deh. Ya pokoknya itu deh. Pokoknya pakai Intel Core i5, dia pakai integrated GPU yang which mean Iris Xe dan ya gue tahu aneh banget emang laptop gaming tapi pakai Iris Xe. Tapi yang dijual oleh laptop ini adalah bukan si performa yang ada di laptopnya. Walaupun gue bisa menyarankan lo ambil yang 3050 Ti ya. Karena ya itu jauh lebih usable kalau lo lagi nggak nyolok external GPU yang ya tujuannya memudahkan tapi cara membuka portnya agak susah. Sorry. Ini sih bukanya akan susah banget dan akan cukup merusak ya. Asus, I see you. Ini don't use rubber, very bad. People going to peel it away, and suddenly this connector doesn't have any door. Ya, diganti, tolong ya Asus ya. Ini ya, ini pokoknya next harus udah diganti ya, yang karet ya. Lu bisa ganti dengan magnetic door yang udah ada rubbering ya. Jangan Anda coba-coba pakai ini ya. Gue tahu engineer Asus pasti bisa ya bikin pintu itu karena ini ngancurin karetnya bos. Dan sekarang gue nggak bisa buka karena gue nggak punya kuku. Oke, sip. Ya pokoknya gitulah, di sini untuk nyolok external GPU. Yang dimana external GPU-nya tuh menurut gue worth it banget karena dia punya performa paling kenceng bahkan di antara laptop yang udah pakai 3080 Ti. 3080. Yang dimana cukup aneh,
dengan konsep seperti itu ya. Karena dia kan terpisah ya, jadi kayak ada satu lagi docknya, di mana portnya semua di situ. Karena di sini portnya cuma ada satu USB Type C untuk charging, satu USB Type A dan satu satu headphone jack. Yang dimana kita tahu itu sangat minim, makanya gue bilang kalau emang mau bikin keyboard ini jauh lebih kokoh, portnya taruh sini aja. Jadi buat orang yang nggak mau beli eksternal GPU-nya, laptop ini masih bisa usable, masih bisa dipakai gitu. Nggak terlalu memaksa mereka untuk beli eksternal GPU-nya karena harganya cukup bikin batuk ya. Dan kalau untuk si laptopnya sendiri di mode tablet seperti ini tablet paling kokoh yang pernah gue pegang ya, karena tebel gitu. Kickstand-nya tuh bedes banget tuh ya. Dan gede, dan sayangnya ini belum OLED. Sayang sekali. Walaupun si Asus tuh kayak meng-OLED-kan semua laptop dia, tapi sayang ini belum OLED. Tapi ini panel bagus. Ini panel bagusnya. Panel high-end-nya si Asus, jadi nggak usah takut. Untuk speknya kita cek ya. Ini keyboardnya ditutup. Nah, nih. Dia pakai Intel 12500H. 16 CPU. Itu aneh ya. Karena coba kita lihat test manager, kita ke performance. Itu aneh banget sih. 12500H pakai kok. Berarti secara ini dia udah 12 gen Intel. Kita ke logical processor. 8 core 16 thread. Yang pasti ini nyampur ada efficiency core, ada performance core. Itu sudah pasti. Dia ada punya RAM 16 GB, ini udah bawaan dari sananya. Dan menurut gue itu sangat cukup untuk laptop gaming. Dan Core i5 ini cukup penting menurut gue karena kalau lo colok GPU, setidaknya CPU lo harus kenceng untuk ngimbangin si VGA-nya. Tuh bisa dilihat di sini dia masih pakai Intel Iris Xe. Yang gue sarankan kepada lo adalah yang 3050. Walaupun memang kalau lo main game begini sih agak hangat kalau lo pegang ya. Tapi iya cukup usable. Dan pulpennya gue suka kalau lo buat tulis-tulis atau mungkin gambar-gambar gitu masih cukup nyaman. Ini kita buka Microsoft Whiteboard untuk ngetes pulpennya. Oke. Nah. Oke. Nah. Whiteboard kita bisa ngetes gambarnya mungkin. Kalau ngetes pulpen digital tuh selalu gambar garis lurus. Untuk tracking pressure nggak ada masalah. Nggak ada kayak kalau lu pulpen yang jelek tuh biasa kalau lu lurus gini, ini di sini ada ekor tebel. Itu biasa pulpen jelek. Tapi ini pulpennya bagus, konsisten pressure-nya. Walaupun palm rejection-nya hancur. Agak bukan hancur sih, tapi lebih ke kadang detect kadang enggak. Jadi kalau lu buat nulis agak susah kayak kenapa gitu, tulisan gue emang jelek, tapi kadang-kadang tuh palm rejection-nya nggak ngebaca dan malah inputnya jadi ngeklik ya, masalah Windows lah itu. Dan segitu aja dari gue unboxingnya, udah agak terlalu in-depth. Kalau nggak direm agak bablas nanti, mungkin nanti ada videonya, ada kontennya sendiri nanti di Telem, ditungguin aja. Segitu aja, bye-bye guys.